Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas mengenai mengubah IP dinamik menjadi IP statis. Bersama saya Muhammad Ardi Satrijati dengan NIM 91081721008. Oke, sebelum mengubah IP dinamik menjadi statis pada Ubuntu server, kita lihat dulu apa aja IP-nya. Oke, IP awalnya yaitu 192.168.43.42 dengan nama interface yaitu yang paling atas itu INP0S3. Selanjutnya mendapat IP dan interface, kita akan mencari default gateway-nya. Caranya yaitu IP route grep default. Nah, sini terlihat yang paling pertama itu via 192, berarti IP gateway-nya atau IP routernya. Kita catat itu 68 atau 314. Oke, setelah semua tersimpan, saatnya kita mengatur IP statiknya. Kali ini menggunakan NetPlan. NetPlan karena sudah bawaan yaitu dari NetTools, jadi tidak perlu menginstal. Apabila belum menginstal, silakan menginstal NetTools terlebih dahulu. Oke, pertama-tama buka direktori NetPlan yaitu sudo nano. Nah, di direktori itu akan membuat file config. Oke, lokasinya itu etc netplan cfg cfg titik YAML config YAML yang berada di direktori netplan menggunakan sudo nano. Passwordnya untuk isinya itu pertama seperti ini, sesuaikan. Render menggunakan network. Nah, pada bagian internet masukkan device-nya, sesuaikan yaitu namanya INP0S3. DHCP4 kita disable. Addressnya isikan IP yang akan tujuan yang akan diubah. Tadi awalnya yaitu 192.168.43, kita akan ubah menjadi ujungnya itu 8 sesuai dengan NIM saya, ujungnya 08. Lalu slash subnet mask-nya 24 karena default netmask-nya itu 225.225.225.225.0. Lalu gateway. Itu 92.168.43.14 seperti yang kita catat tadi. Selanjutnya name server.
address, alamatnya kita menggunakan alamat punya Google, lalu dengan punyanya Cloudflare. Setelah diatur, Ctrl X, yes, lalu save. Setelah di save, kita apply setting tadi, yaitu dengan menggunakan command sudo netplan apply. Oke, ternyata ada kesalahan typo tadi. Diperhatikan untuk YAML sangat sensitif dengan indentasi. Jadi harap diperhatikan. Oke, kita ulang lagi. Apply. Oke, berhasil. Kita coba if config. Oke, sudah berhasil berubah iNet-nya menjadi 192.168.43.8. Selanjutnya akan memasuki untuk file manajemen dari klien ke server. Pertama kita mengakses server menggunakan PATI. Buka PATI, masukkan IP servernya. Yang tadi 192.168.43.8. Portnya 22. Melihat portnya itu menggunakan SSH. SSH-nya bisa dilihat dari sudo systemctl status SSH. Nah, terlihat sini sudah aktif atau running. Apabila belum, bisa diaktifkan menggunakan start SSH. Oke. Di sini terlihat portnya 22. Tinggal open, masukkan username-nya. Dan berhasil mengakses Linux server secara remote. Oke, pertama kita akan mencoba untuk membuat folder baru di Linux server. Kita ls dulu, terdapat satu folder bernama folder. Kita bikin direktori baru, mkdir folder saya. Oke, kita masuk ke folder saya. Setelah kita bikin folder melalui klien, apakah berubah di server? ls, nah bertambah, berarti berhasil untuk menambahkan folder baru. Selanjutnya kita coba untuk menambah file txt dengan isi teksnya menggunakan sudo nano nama filenya, misalnya text.txt di folder saya, lalu masukkan passwordnya. Misalnya kita isi teksnya. Oke, setelah terisi, Ctrl X, Y, save. ls tersimpan untuk di servernya. Kita cek juga. Tersimpan. Oke, coba kita mengedit dari server. Oke, kita tambah teks baru. Apakah tersimpan di server? Di klien. Save. Ini kita buka di klien melalui putih, lalu cat nama teksnya. Oke, berhasil. Telah bertambah barisnya. Saatnya kita melakukan pemindahan file antara server ke klien Windows. Kan tadi masih melalui putih.
kita akan melakukan pemindahan file antara Linux server ke klien kita, yaitu Windows. Pertama, kita akan menggunakan PuTTY untuk pemindahannya, yaitu cari direktori PuTTY, yaitu di C, program file PuTTY, klik terminal, itu menggunakan pscp. Nah, jadi komennya itu pscp lokasi tujuannya. Tujuannya itu username, add IP-nya, username-nya, lalu karena lokasinya di folder saya, text.txt spasi, kita akan memindahkannya ke disk F supaya lebih enak. F. Oke, masukkan password. Berhasil dan berubah. Oke, coba kita edit untuk menambah baris baru. Oke, kita save. Coba kita untuk mengopi file dari Windows menuju Linux server. Caranya sama, menggunakan pscp tadi, tapi dibalik. Jadi parameter pertama yaitu lokasinya, f text.txt. Lokasinya misalnya tadi mau pindah ke file beda, yaitu ke file folder cd ls cd folder. Nah, di file folder masih hanya ada satu file, yaitu tenet.mkv. Kita coba untuk memindah file txt ke Linux server tadi di lokasi file folder. Jangan lupa diganti. Oke, masukkan passwordnya dan berhasil. Di sini bertambah, lalu di sini juga pastinya bertambah. Ya, sekian untuk dari saya untuk manajemen file dari Windows Client, kliennya sebagai Windows, untuk mengakses file yang ada di Ubuntu server, dari memindah dari server ke klien dan sebaliknya, dan untuk juga mengganti IP statik menjadi IP statik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.